Jika ada yang merampas orang-orang yang kita cintai, ini mungkin film yang paling ribet yang pernah saya kerjain, karena contohnya di Wiro Sableng misalnya, Wiro Sableng tuh ribet, tapi actionnya terfokus sama fighting. Ben dan Jody mungkin ribet karena syutingnya kita harus dalam pandemi dan di tengah hutan, tapi sebenarnya actionnya tuh cuman mungkin 1/3 film terakhir gitu. Lalu Mencuri Raden Saleh nggak ada gunshot, gunfight, nggak ada explosion gitu. Nah ini di sini semua tiba-tiba semuanya ada dan harus dikerjain. Produsernya bilang, Tovan bilang, waktu lo cuma 40 hari gitu. Ya harus dikerjain selama 40 hari. Dan koordinasinya lumayan kompleks karena kita harus berhadapan sama banyak sekali tim, mulai dari kamera, artistik yang biasa gitu ya, terus sekarang ada armory, lalu ada special effect, ada visual effect. Special effect sama special effect itu dua tim yang berbeda. Ada safety officer, ada stunt coordinator, ada vehicle, ada tim drifting gitu. Terus tim hacking, jadi ada 10 tim yang tiba-tiba harus berkoordinasi di satu waktu bersamaan, dan itu berulangnya lumayan banyak gitu. Jadi lebih bagaimana sebagai director nggak cuman berpikir soal kreatif, tapi harus bisa ngasih gambaran tentang apa itu time management, terus abis itu people management, gimana kita selalu harus berpikir strategik dengan strategis gitu ya, dengan situasi, dengan kondisi yang ada, yang mungkin di kita banyak sekali yang jauh dari ideal sebenarnya. Kayak misalnya kita nggak pernah tuh bisa ngeblok jalan total full blok tanpa diganggu gitu. Nah itu gimana tuh cara ngaturnya? Bahkan misalnya ketika Agnes nabrakin mobil, terus mobilnya meledak terbalik yang di Fatmawati, untuk adegan itu tuh kita cuma bisa ngeblok jalannya tuh 15 menit dah gitu, dan cuman punya satu kesempatan karena itu jalur urat nadinya Jakarta, dimana orang dari selatan kalau ke pusat itu lewat situ gitu. Jadi kita juga nggak pengen jadi filmmaker yang egois yang nutup jalan publik gitulah. Tapi saya pengen banget ada di situ. Masa kejar-kejaran tiba-tiba ujung-ujungnya di komplek kosong yang kanan kirinya tanah gitu kan, nggak seru banget ya. Itu paling gampang ngebloknya gitu. Tapi waktu saya sama produser sama production designer sepakat bahwa Jakarta yang mau kita capture itu adalah Jakarta yang dengan konkret, dengan dusty dan rusty. Jadi harus ada besi, harus ada feel besinya, harus berdebu dan konkret gitu. Maksudnya banyak bangunan tapi kelihatannya tuh dari warna-warna semen, bukan kayak kalau di Mencuri Raden Saleh Jakarta tuh dilihatnya dengan warna-warna marmer dan lebih SCBD gitu, tapi ini enggak. Jadi ya udah. kita harus membalasnya 2 kali lebih daripada itu. Ekonomi hanya membuat elit kaya menjadi semakin kaya, dan rakyat kecil terus dieksploitasi dan hidup. Adegan tersebut memang udah disiapin jauh-jauh hari. Yes. Kita sebelum meledakin mobil yang ada di set, kita meledakkan 2 truk dulu untuk uji coba. Kita ngukur seberapa besar VCU-nya, dan itu kan pakai teknik piston, sinyal dan segala macam, timing, sehingga sebenarnya semua sudah dipersiapkan dari awal. Ada tim special effect, ada tim vehicle juga, ada tim dari artistik gitu.
Dan waktu pas di lokasi syuting yang paling menantang sebenarnya adalah ketika kita harus kerja dengan 5 kamera untuk satu momen dan 3 kameranya bergerak cukup ekstrim. Yang satu kameranya ada di atas motor crane, yang satu kameranya ada di atas track dengan aksis 3 aksis gitu. Terus satu lagi kameranya ada di ATV. Jadi kita harus tahu kapan mobil jalan, kapan ATV-nya jalan segala macam untuk dapat timing yang sesuai gitu. Jadi kita pakai interval 5 hitungan pertama, hitungan kelima mobil jalan, hitungan keempat hitungan ketiga sampai hitungan pertama boom baru teknikal sekali dan pastinya itu harus uji coba bener ya, uji coba bener banget supaya all perfect yang bisa tadi teman-teman udah saksiin juga ledakannya beneran langsung di depan mata kita ya. Selain sutradara, Mas Aka memutuskan juga buat jadi action director juga, action koordinator sendiri. Kenapa tuh? Gimana rasanya Mas? Kayaknya sangat terlibat banget semuanya dalam film ini dan harapannya apa nih untuk film Indonesia? Apakah nextnya genre-genre seperti ini juga akan seru lagi dibuat? Oke, kalau pertanyaan itu mungkin saya melihatnya gini sih. Ini film di awal ada gunfight, lalu ada explosion, lalu kemudian ada car chase, ada fighting, di mana elemennya cukup banyak. Hampir semua kecuali mungkin stunt action doang yang mungkin belum dieksplor gitu ya. Tapi hampir semua elemen dalam sebuah film action tuh kita coba lakukan di film ini. Dan kalau kita lihat selama ini belum banyak yang mengeksplor ke semua itu dalam satu film. Jadi istilahnya mau cari action director lokal di Indonesia itu juga nggak ada orangnya gitu. Kalau kita mau cari dari luar, idenya adalah bagaimana film sebesar ini bisa dikerjain 100% oleh orang Indonesia. Itu ide awal kita, maksudnya gagasan kami di Visma. Kami pengen 13 film ini 100% dikerjain sama orang Indonesia gitu. Apalagi gunfight-nya harus pakai real gun dan blank bullet gitu. Jadi akhirnya satu-satunya cara untuk bisa terus maju ngerjain film ini adalah ngambil risiko dan tanggung jawabnya sendiri gitu. Akhirnya ya udah saya dengan pengalaman di Wiro Sableng, di Benden Jodi, lalu kemudian di Mencuri Raden Saleh, memutuskan untuk melakukannya sendiri. Ekonomi hanya membuat elit kaya menjadi semakin kaya dan rakyat kecil terus dieksploitasi dan hidup sengsara. Tapi negara selalu mengabaikan aspirasi yang datang dari bawah dan menganggap remeh kemampuan rakyat. Dan saya nggak pernah kebayang bahwa Angga mempercayakan karakter Arok ini dimainkan sama saya gitu. Kenapa? Gak tahu ya, mungkin ya saya agak pesimis saja gitu ya, karena beberapa proyek sebelumnya meskipun Angga selalu memberikan karakter yang menantang, kayak di Surat dari Praha saya jadi Bartender, kemudian Jovi Universe jadi karakter yang berbeda, kemudian di beberapa proyek lain juga di RKCTHI kemudian. Nah tapi untuk menjadi teroris, tapi sebelumnya ini karena kita dari perwakilan teroris, meskipun film ini tentang terorisme, tapi kita sama sekali tidak mendukung apapun itu bentuk terorisme. Ya. Nah, boleh. Gak apa-apa banget loh, teman-teman. Ya, iya nggak pernah kebayang aja gitu. Dan jujur di proyek ini gue jadi manusia yang sangat manipulatif banget. Oke. Iya beneran. Untungnya Mas Rosa ngajarin ada satu gerakan. Ini tubuh kita, terus di tengah netral kita masuk jadi karakter gitu. Nah, itu yang gue selalu lakuin untuk gue bisa kembali lagi jadi Rio. Gokil. Mas Rosa. Terima kasih Mas Rosa, ilmunya luar biasa. Meskipun sulit tapi gokil banget ya, semuanya kita udah bisa lihat di filmnya langsung ya. Banyak yang bilang sulit tapi tepuk tangan dulu dong untuk cast dan juga kru sekali lagi dari 13 Bom di Jakarta yang membuat filmnya luar biasa banget. Mas watch untuk ditonton pastinya. Ada 13
13 bom yang sudah kami sebar di Santero Kota Jakarta. Kirimkan 100 Bitcoin melalui Nodax, atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Dia nggak ngerti sama sekali mata uang digital itu apa, bahkan aku nggak ngerti startup company itu apa. Yes. Terus hacking juga nggak ngerti sama sekali, jadi di sini benar-benar Kontas banget bedanya pas langsung. banget. Tapi at the same time juga dari teman-teman dari Visinema termasuk Mas Angga itu benar-benar ngasih fasilitas. Ini bukan promo, benar-benar ngasih fasilitas yang cukup menunjang, karena aku di beberapa reading tuh aku udah dikasih terminologi, satu buku isi terminologi yang ada di dalam dunia mata uang digital tuh apa sih? Yes. Jadi benar baik. Dari nol belajar sampai tadi dibilang jago banget ya. Iya. Berbeda nonton, aman teman-teman media ya. Kalau Lutetia nih, aku tertarik juga. Lutetia ada karakter lagi menarik juga kehadiran Lutetia di sini. Bagian nyetir mobil, ngebut-ngebutan, kejar-kejaran sama polisi, itu seru banget. Lute, boleh diceritain nggak? Deg-degan, takut apa? Sama ya, gue nyetir deg-degan banget. Ya jujur saya baru bisa nyetir mobil metik itu baru setahun. Wah. Tiba-tiba harus adegan drift dan harus latihan mobil manual, tapi semuanya aku lakukan sekitar sebulan 2 bulan aku bawa mobil manual kemana-mana, aku belajar sendiri. Sama yang paling menantang sih harus belajar nyetir mobil manual tapi pakai heels. Soalnya karakternya kan jadi gambar kantoran yang pakai heels. Jadi ya harus mencoba pakai dari satu mesin. Itu ya, challenge juga. Baru bisa nyetir langsung disuruh ngetrip. Keren banget ya. Thank you Lute. Kalau Ardito, wah apa kabar? Baik sini banget. Baik juga dong. Iya, baik. Semuanya ditanya. Biasanya mainnya drama-drama gitu ya. Kali ini lintas genre langsung ke action. Gitu. Terus hubungan ada sedikit chemistry juga nanti di filmnya sama Lutetia ya. Gimana untuk shiftingnya dari drama terus langsung ke action yang sedunia dan bangun chemistry-nya juga sama Lutetia? Sebenarnya sih beda banget jauh sama drama ya, karena drama 2 film drama saya bersama Visinema gitu ya, yang terjunin juga Bapak Angga Bima Sasongko juga, saya dalam film gitu ya. Dalam drama kita masih dikasih waktu untuk bisa take your time, get the emotion right, and then do it gitu. Kalau di action mungkin benar-benar sepersekian persen kita harus benar-benar kasih reaksi atas apa yang terjadi gitu. Jadi semua line itu harus diperhitungkan dengan tepat, semua gerakan, karena memang pace-nya berbeda banget sama drama. Itu yang jadi tantangan dan seru banget melakukannya. Nagih nggak nih? Nagih nggak nih? Nagih banget kalau pemainnya Ciko, Lutetia, Semua gitu. Ciko ya berarti apa sih? Ciko ya berarti. Amin. Amin makanya sebarkan ya, nonton penonton yang banyak dulu baru kita kasih sequel. Thank you Dito. Berikutnya kita Kami emang pengen dunia yang lebih baik, tapi nggak pakai ngebunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kami manusia-manusia tanpa sisa yang dikubur Tuhan hidup-hidup. Semua yang kami punya udah dirampas. kalau ditanya adegan yang ini kalau dibilang challenging, banyak banget yang challenging. Tapi pertanyaan saya, ada yang tahu nggak? Karin bawa berapa senjata? Dua. Oke, ada yang bilang 2. Berapa nih? Ada yang bilang berapa? 3. Oke, 3. 4. Kok nambah? 5. Ditambah 5. Banyak banget tuh bos senjatanya. Oke. Menarik nih. Oke. Yang paling banyak ketemu senjata tentunya Rock. Mana nih? Dia punya berkotak-kotak gitu ya. Tapi kalau saya yang bilang 3, Anda memperhatikan dengan baik rupanya. Iya, jadi buatku yang menarik banget karena nggak pernah ketemu sama senjata api seumur-umur. Selain latihan, ini Bimo nih yang paling gila sih latihannya. Selain latihan mengenali masing-masing senjata yang aku pakai, mulai dari yang besar, yang sedang sampai yang kecil. Ada yang ditaruh di pinggang, ada yang dipegang dikalungin, ada yang ditaruh di kaki. Yes, pas adegan sama Lutetia, ya. Nah itu menurutku adalah
adegan yang paling ribet karena harus belajar ngeluarin senjata, nyiapin semuanya. Adegan yang buka bagasi mobil sambil ngomong, sambil nyiapin semuanya. Percayalah, saya setiap hari sama tim Armory cuman mojok di samping untuk belajar buka tas, keluarin senjata, pasang magasin. Satu-satu diulang-ulang tiap hari dan mengulang-ulang dialognya sama Lupe. Jadi thank you banget, you've been very helpful. Thank you so much. Bahwa yang kami punya udah dirampas. Banyak orang yang mati karena kelaparan. Karena dimiskinkan secara sistemik. Film action itu merupakan suatu keistimewaan buat aku. Karena bisa dibilang aku kayak ditarik keluar dari comfort zone ya. Tapi justru itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama dunia seni peran. Kalau ditanya sih ya perasaannya deg-degan, terus tegang, tapi challenging juga dan excited at the same time. Karena bisa dibilang juga aku banyak belajar skill baru ya dari film ini, jadi aku malah nagih. Wow, malah nagih. Kalau gitu kayaknya semuanya pada nagih, harus ditunggu nih sequel ya. Dimiskinkan secara sistemik. Dan malam ini akan menjadi mimpi buruk bagi kekuasaan dan akibat. Silakan. Oke, mungkin sebelum ke situ aku mau sampaikan sesuatu. Apa tuh? Kata guru saya, Mas Rosa, aktor yang baik itu adalah aktor yang memudahkan kerja sutradara. Oh. Tapi selama di proses 13 bom di Jakarta ini, aku ngerasa malah Mas Angga sebagai sutradara itu memudahkan kerja saya sebagai aktor. Jadi kayak, iya, karena waktu dapat naskah pertama kali tuh aku udah beban banget. Aku nervous banget kayak ini gimana nanti secara teknis gitu, karena kan otomatis kita kalau baca naskah pasti mikirin desain karakter dong, tapi kan kayak ntar aku di lokasi harus gimana ya dengan teknik action kayak gini, karena aku belum pernah main film action yang like action kayak gini gitu. Yes. Terus pas nyampe di sana ngelihat setnya yang kayak gitu dan segala macem, terus lihat Mas Angga ngedirect, akhirnya kayak oh ternyata nggak seribet yang aku pikirin ya gitu. Jadi menurut aku kelebihan proses kita di sini adalah cerita yang rumit, menurut aku rumit, tapi kita bisa melakukan itu seperti menjalani hidup aja gitu. Jadi Mas Angga itu juga treatmentnya membuat aku pribadi sebagai kan yang berperan sebagai Waluyo itu jadi lupa kalau ini tuh film. Ketika ngelihat set, jadi kayak ya udah aku hidup aja gitu. Apalagi kayak misalkan waktu itu aku ingat ada salah satu scene Waluyo yang lumayan cukup panjang, kayak ada monolog itu, Mas Angga bilang lu hidup aja di sini. Kita yang ngikutin kamu kameranya. Jadi kayak wow, itu ngerasa oke, nggak ngerasa jadi main film, jadi ngerasa hidup aja udah gitu sebagai karakter di set semacam itu. Ngebangun chemistry-nya, Mas Rio itu aktor yang sangat apa ya, dia nggak kayak aku pernah bilang kayak gini, aku kan sering banget kalau lewat di depan Citos gitu kan, ngeliat posternya dia gede gitu kan. Aku dulu nervous banget waktu di hari ini akan kita ceritakan nanti gitu kan, pas lagi syuting aku bilang, Mas Rio, aku tuh kalau ketemu kamu masih starstruck gitu, soalnya kadang tuh kalau aku lagi di jalan ngeliat muka kamu gede gitu, di billboard di mana-mana, gitu ya. tapi yang ngeliat langsung tuh kayak nggak, maksudnya kayak jadi orang yang beda, kayak orang biasa, kayak tetangga kosan gitu. Rasanya kayak tetangga kosan, jadi tinggal bareng gitu di Amsterdam. Iya gitu, kita tinggal bareng di Amsterdam kemarin. Jadi kayak karena pembawaan Mas Rio juga sebagai aktor itu sangat humble banget, itu juga membuat aku jadi rileks sih, karena jujur waktu aku dikasih tahu kalau aku bakal jadi tangan kanannya Arok di situ lumayan agak nervous gitu, karena aku ngerasa aduh main sama aktor senior nih gitu. Jadi tapi ternyata karena Mas Rio sangat humble, udah tua maksudnya ya. Senior. Jadi aku jadi rileks gitu. Jadi aku seneng banget awalnya yang aku sangat overthinking, ketemu Mas Angga yang kayak gitu, ketemu teman-teman co-actor yang sangat-sangat humble dan membantu satu sama lain, itu membuat aku jadi lebih rileks dan menjalani ini happy banget. Thank you.